itu kan saya, beli itu ada yang bisa jual lagi dan ada yang personal waktu itu saya ada apa namanya, dari beberapa produk itu saya beli ada yang Betul? lisensinya bisa dan ada produk personal. Ya mungkin itu, apa namanya, Pak Ega yang mau, apa namanya, saya konsultasikan gitu. Oke, siap. Terus beliau Pak Ega juga, apa namanya, kemarin tuh ngadain, apa namanya, solo ads ya, yang Iya, saya sempat, chat gitu kan, cuman kemarin ini saya yang masih bingung, ini copywriting-nya dari, Kang Ega kah atau saya harus siapin kah atau bagaimana gitu? oke, Terus, siap. alurnya itu, dilarikan langsung ke WA saya atau bagaimana begitu, Kang? Kan Oke, saya siap. gitu. Saya izin buka notepad mungkin ya supaya obrolannya, diskusinya bisa lebih terarah. Dari Oke. pertanyaan yang tadi sempat dibahas, ada beberapa hal yang coba saya bantu jelaskan dulu ya. Oke, Ya, oke. Notepad-nya udah kelihatan? kelihatan. Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, 4 Juli 2024. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah tadi grup support ya pertama. Ya, Oke, apakah ada grup support? Kalau boleh tahu belinya produk apa aja? sebentar saya nyalakan PC dulu. Boleh, silakan. Nah, jadi gini, kalau grup support, jadi ada setiap produk e-course yang dibeli ataupun e-book gitu ya, itu ada grup supportnya. Nah, di beberapa produk, di produk-produk yang di Simple Digital itu produk-produk yang menurut saya pembuatan videonya itu sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu berarti ada di tahun 2022. Nah, sedangkan kalau dicek di websitenya digital.kalyubi.com itu produk-produk yang maksimal di 1 tahun yang lalu. Kalau produk-produk yang dibeli di Simple Digital itu grup supportnya ada di Telegram. Itu. Nah, untuk produk-produk terbaru akhirnya saya alihkan grupnya itu masuk ke WhatsApp. Terkait gimana cara jualnya lagi, terkait adakah support untuk cara jualannya lagi, ada juga ya di beberapa produk atau bisa tanya di grup support yang dimana memang saya siapin di beberapa produk hanya satu grup support supaya lebih fokus. Nah, di sana bisa tanya-tanya juga tentang gimana jualannya karena pun udah disiapin untuk jualan produknya ataupun yang lainnya. Nah, Mas Mona boleh tahu saat ini itu jualannya produk digital atau ada produk lainnya juga? Masih di unmute, maaf. Maaf, suaranya maaf belum diklik mic-nya. Oke, mau saya bantu aja nggak apa-apa? Nah, iya karena kemarin, apa namanya, kurang fokus gitu, jadi kadang nyebar produk digital, kadang nyebar, apa namanya, Shopee affiliate gitu. Oke, 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 siap. Nyebar yang ada di grup, apa namanya, ada yang di, kontak WA saya aja gitu kan, apa, nah grup-grup yang ada di WA saya sebar di situ aja, belum ini sekarang lagi coba belajar, apa namanya, kemarin beli e-course, FB Ads ya, Betul. mau dari situ gitu. Nah, kebetulan nih ada solo ads yang menurut saya yang kemarin sempat tawarkan dari produknya Kang Ega itu, wah ini kayaknya menarik juga nih karena dari kontak sekian, apa namanya, dengan jasa segitu bisa ke sekian ribu kontak gitu kan. Betul. Itu pun ke kontak-kontak yang saya miliki. Sedianya sudah tahu kenal dengan saya atau kenal dengan Kali Digital juga. Oke. Nah, eh, Mas Mona boleh tahu kalau aktivitas memang apa namanya full di digital atau ada aktivitas lain juga kalau saat ini? Apa namanya, masih pagi sampai sore tuh masih di karyawan. Oh, Masya Allah. Nggak apa-apa. Berarti kan harus bisa maintain waktunya ya. Pagi-pagi mungkin sekarang ikut Iya, konsultasi. Nanti setelah selesai bisa berangkat. Nanti malam bisa lanjutin lagi aktivitasnya. Oke, siap.
Nah, nanti sambil saya coba kasih beberapa ini ya, dari pengalaman beberapa teman-teman yang memang sambil bekerja, ada juga sambil bangun bisnis e-course-nya. Salah satu klien saya di pendampingan, nah dia PNS juga, ada PNS, nah PNS di Jakarta. Nah, dia juga bikin kelas diet, di mana kelas diet itu dia buat karena memang dia beli suatu produk dan ikut program dan ternyata bagus nih. Akhirnya dia bikin programnya. Bahkan kelasnya pun gak main-main, langsung di harga 3,5 juta. Nah, di sana saya bantu untuk memaksimalkan database yang sudah dimilikinya saat ini. Oke. Nah, jadi terkait WhatsApp berarti kita akan coba mulai dari hal-hal awalnya. Nah, sebelum itu adalah ini ya, untuk solo ad itu untuk copywriting bebas sebenarnya. Boleh dari Mas Mononya atau dari saya secara pribadi. Walaupun saya bikin saya copywritingnya dari saya, nanti saya confirm juga ke Mas Mono ini copywritingnya apakah sudah sesuai, apakah ada yang mau disesuaikan gitu kan, nanti bisa diubah lagi gitu ya, supaya nanti saat dikirim pun sudah deal, sudah fix untuk targetnya, misalnya udah, maksudnya targetnya itu pesan-pesan yang ingin disampaikan apa aja, diarahkan kemana gitu. Nah, lalu diarahkan kemana Kang Ega? Menurut Kang Ega yang menurut Kang Ega bagus nih untuk bisa dapat leads minimal. Nah, saran saya untuk awal-awal diarahkannya ke WhatsApp-nya Mas Mono dulu ya, entah itu nantinya jualan produk digital yang berbayar ataupun produk yang sifatnya free. Jadi database yang didapetin nggak langsung diarahin ke link affiliate ya, tapi masukin dulu ke Mas Mono. Nah, di Mas Mono nanti diapain Kang Ega? Jadi pas udah kenal Mas Mono, sudah ngechat, maka selanjutnya bisa minta mereka save nomornya Mas Mono gitu ya, dan selanjutnya bisa untuk mereka itu setelah save baru dikasih akses produknya atau ditawarin produknya. Jadi bisa dapat kontak tambahan dari aktivitas solo ad-nya kayak gitu. Oke, dari Mas Mono ada pertanyaan lagi? Sampai di sini ada yang belum kejawab nggak mengenai yang tadi ditanyakan tentang kali digitalnya? Oke, ada pertanyaan lagi untuk yang ditanyakan Ini mengenai kali digitalnya? ya tadi apa namanya sempat handphonenya ngadat jadi sempat nggak kedengeran suaranya. Tapi ada rekamannya kan bisa nanti di. Boleh. Jadi tadi saya ngejelasin tentang solo ad. Solo ad itu bisa didapetin eh, dengan copywriting yang dibuat sendiri Mas Mono atau saya yang buatkan. Kalaupun saya buatkan copywritingnya, nanti Mas Mono di review dulu, udah sesuai belum? Kalau sudah sesuai, baru saya kirim, kayak gitu. Dan saran saya kalau pakai solo ad itu diarahkan dulu ke nomornya Mas Mono dulu, gitu ya. Ke nomornya Mas Mono dulu, supaya nanti bisa kenalan dulu dengan Mas Mononya. Dan selanjutnya bisa diarahkan mau ke produk yang free, berarti dikasih link affiliate. Kalau produk berbayar, diprospek dulu. Sampai dia tahu harganya, tahu manfaatnya, baru bisa order ke sana. Kayak gitu. Cukup jelas? Jelas jelas. Oke, siap. Nah, yang Ya. terakhir adalah tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mulainya. Hmm. Nah, cara memulai WhatsApp marketing. Oke. Oke, sebelum saya bahas, sambil saya nyapa dulu salah satu yang sudah hadir. Assalamualaikum, Mas. Oke, tadi sempat apa namanya? On kamera. Assalamualaikum, dengan Mas siapa? Waalaikumsalam. Nggih, Mas Angga. Maaf, Mas siapa? Cahyo. Mas siapa? Cahyo. Mas Cahyo. Oh, siap Mas Cahyo. Maaf nih. Baru ini lagi. Iya, Oke, Mas Bapak Cahyo. pakai email ya kan. Siap. Ini sambil nanti gantian ya Mas Cahyo ya. Jadi pertama ini Mas Mono dulu karena baru join. Pertama nanti Mas Cahyo, nanti kita lanjut juga mengenai pembahasan apa yang mau ditanyakan. Oke, siap ya? Nyimak dulu. Siap, siap. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan yang banyak orang tanyakan. Jadi, gimana sih cara memulai WhatsApp marketing? Oke, nah ini
hal dasar yang perlu dipahami juga supaya nggak salah dalam melakukan step by step-nya dalam WhatsApp marketing. Yang pertama ya, yang perlu kita perhatikan dalam WhatsApp marketing adalah sumber data. Data apa Kang Ega? Data kontaknya. Oke. Nah, kita coba kesampingkan dulu data kontak yang sudah dimiliki Mas Mono, yang dimiliki Mas Cahyo juga. Nah, sumber data WhatsApp itu dari mana aja sih, Kang? Nah, pertanyaan seperti itu. Nah, pertama, sumber data kontak WhatsApp yang paling baik adalah dari sosial media. Sosial media siapa? Sosial media kita, gitu kan? Sosial medianya Mas Mono, yang kenal Mas Mono, sosial media yang kenal sama Mas Cahyo juga, ataupun misalnya sudah bikin sosial media sesuai nama bisnisnya, itu pun boleh. Jadi sumbernya itu jelas dan mereka sudah kenal Mas Mononya, Mas Cahyonya di sosial media. Jadi saat diarahkan ke WhatsApp nggak terlalu berat untuk diarahkan melakukan pembelian, diarahkan untuk akses produk yang gratis, atau diarahkan untuk ikutin program donasinya gitu ya. Nah itu dari sosial media kita. Ini organik. Organik itu berarti apa Kang Ega? Organik itu berarti gratis. Namanya gratis berarti butuh proses. Nah, yang kedua, tadi Mas Bono sempat info juga, saya belajar Facebook Ads, Kang. Apakah bisa dari Facebook Ads? Bisa banget, karena sumber database kontak yang selanjutnya adalah iklan berbayar. Iklan berbayar dari mana? Bisa dari Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, Google Ads. Nah, kalau saya pribadi, untuk di produk digital ini menjalankan ada Facebook Ads, Instagram Ads, dan juga TikTok Ads. Dan itu bergantian dan tidak full selama 1 bulan saya melakukan iklan. Tapi itulah cara saya untuk dapat database. Kenapa lewat iklan Kang Ega? Nah, karena dengan iklan kita bisa menginfokan produk kita gitu ya, layanan kita ataupun program kita ke banyak orang langsung. Dan saya menyarankan untuk awal-awal iklannya jangan langsung ke sales page. Nah, iklannya kemana? Iklannya diarahin ke WhatsApp dulu ya. Lalu bisa konsultasi, bisa tanya-tanya, ngobrol dengan kita. Nah, itu akan jadi sumber database kita. Nah, itu iklan berbayar. Yang selanjutnya, yang lebih advance adalah kerjasama. Nah, kerjasama maksudnya kerjasama dengan siapa Kang Ega? Ya, kerjasama dengan yang punya kontak sejenis dengan kita. Oke. Nah, simpelnya gini. Kalau kerjasama kita cari orang-orang yang punya database kontak yang target marketnya mirip dengan kita. Oke. Nah, setelah itu kita ajak kerjasama mereka. Bisa kita bikin event ya, event misalnya Kulwa bersama, Zoom bersama, Google Meet bersama. Intinya menjelaskan materi atau menjelaskan sesuatu hal yang memang akan membantu mereka. Nah, dengan bikin kerjasama semacam ini, harapannya adalah database yang mereka miliki, ya teman kita kerjasama, itu bisa kenal kita dulu. Nah, bisa kenal saya, kenal Mas Mono, kenal juga Mas Cahyo. Yang dimana setelah kenal apa? Kalau kita memang bermanfaat, ada manfaat yang mereka dapatkan, mereka pun akan ngontak kita. Nah, di kerjasama ini juga kita bisa menggunakan sistem affiliate. Ya, kalau kita udah punya sistemnya, sudah ada persiapannya, pakai sistem affiliate boleh. Atau kita bikin event aja bareng-bareng, yang dimana kita ngajak kerjasama orang untuk bantu promosi produk kita. Contohnya apa Kang Ega? Contohnya yang kerjasama ini salah satunya adalah Soloed ya. Soloed itu kan misalnya yang ada di Kalibi Digital itu yang diinfokan dari Kalibi Digitalnya ya, database yang ada di Kalibi Digital. Lalu dari kami nge-share informasi yang memang sudah disiapkan dari Mas Cahyo, dari Mas Mono, apa aja nih informasinya ya. Nanti mereka kalau misalnya tertarik dengan produknya, tertarik dengan programnya, akan ngontak ke Mas Mono, ke Mas Cahyo. Nah, itu salah satu media untuk kerjasama. Nah, itu 3 sumber data kontak yang menurut saya sampai saat ini masih maksudnya masih konversi untuk bisa menghasilkan penjualan. Adapun cara-cara yang lain seperti saling save kontak, yang lainnya tidak salah. Tapi kalau menurut saya
kalau di saya atau di klien-klien saya saat pendampingan itu kurang maksimal. Lalu ada juga yang dua hal sumber kontak yang harus dihindari. Nah, ini sempat saya bahas nih kalau saya saat pendampingan, saya di webinar-webinar, saya bahas dua hal ini apa? Yang pertama adalah scrap kontak dari grup atau berdasarkan demografi, berdasarkan lokasi, ya kan? Saat ini ada aplikasi yang bisa scrap data WhatsApp orang-orang yang lokasinya dekat-dekat dengan kita. Nah, ada juga aplikasi scrap group, scrap member group ya, kontak yang ada di grup, lalu kita kirimin pesan. Nah, pertama kalau yang di grup ya, kalau yang di grup itu, pertama kalau misalnya si pemilik grupnya bukan kita, nah orangnya itu nggak mengizinkan, karena orangnya pun nggak tahu ya kalau database-nya di scrap, takutnya dia nggak ridho, bisnis kita nggak berkah. Dan memang saya pribadi kesalahan saya pernah ngelakuin ini dan memang tidak efektif untuk penjualan. Yang kedua, kalau kita scrap berdasarkan lokasi, yaitu terkadang lokasinya itu nggak sesuai dan menurut saya kurang efektif juga. Karena yang saya coba tekankan ya, yang saya coba tekankan adalah orang-orang yang WhatsApp saya ya, setidaknya kenal saya, entah cuman kenal nama, pernah lihat video saya gitu kan, atau dia kenal Kalubi Digital saat ngiklan misalnya. Jadi syarat untuk jadi database kita adalah dia kenal kita. Masuk ke WhatsApp kita tuh minimal sudah kenal kita. Dari video boleh, dari konten-konten boleh, dari lead magnet boleh, produk gratis, sampel gratis, nggak apa-apa. Yang penting dia kenal kita dulu. Kalau kita ngontak orang yang nggak dikenal, takutnya dia nggak merasa terganggu, malah nomor kita diblokir. Ya, semakin banyak orang blokir, semakin database kita, semakin akun WhatsApp kita itu jadi kualitasnya kurang baik dan bisa diblokir sama WhatsApp juga. Nah, ini masuk ke database atau sumber data kontak. Nah, ini bahas baru data kontaknya. Nah, kita masuk kedua. Pengelolaan data kontak WA. Nah, kalau kita bicara kelola, berarti orangnya kontaknya sudah ada di kita. Entah itu kontak yang sudah kita miliki, kontak yang sudah kita dapatkan baru. Cara ngelolanya gimana? Pertama, bisa kita kelola dengan pesan siaran. Kita ngirimin broadcast ke mereka, tapi jangan spam juga. Syaratnya pesan siaran ini harus apa? Saling save. Ya, Mas Cahyo nge-save nomor saya, Mas Mono nge-save nomor saya pun nge-save nomor Mas Cahyo dan Mas Mono. Baru kirim pesan siarannya bisa berjalan. Oke, kirim pesan siaran. Yang kedua adalah kelola dengan grup edukasi. Nah, buat orang-orang yang saat ini mau kenal kita lebih dalam, bisa kita masukin ke grup edukasi kita. Enaknya lagi bisa juga lewat saluran yang ada di WhatsApp bisnis, ya, pakai saluran. Jadi kita edukasi di sana, kita ngasih promosi. Sama halnya pesan siaran, kita pun melakukan edukasi, bukan hanya promosi-promosi aja, ada edukasinya juga. Lalu yang selanjutnya kita bisa kelola ya dengan status atau story WA. Sama halnya dengan pesan siaran, mereka tuh harus nge-save nomor kita juga. Mereka pun harus nge-save nomor kita di kontaknya dan kita pun harus nge-save nomor mereka. Baru story-nya muncul. Nah, di sini di pengelolaan data kontak ini, pastikan mereka itu sudah save nomor kita, mau berinteraksi dengan kita, kita edukasi, kita promosi. Oke, sampai 2 poin ini dulu. Ada pertanyaan dulu deh Mas Mono. Oke. Silakan jika ada pertanyaan. Nah, karena kalau sudah masuk ke 3 tahap ini banyak caranya, banyak strateginya.
pesan siaran bagaimana caranya, grup edukasi gimana cara bangunnya, status WhatsApp gimana nih cara bikin kontennya. Karena itu ada materi-materi tersendiri yang perlu dibahas. Kalau dibahas di sini kayaknya sampai jam berapa nih baru selesai gitu. Malah nanti nggak kebahas pertanyaan teman-teman yang lainnya. Silakan Mas Mono, ada pertanyaan? Suaranya belum masuk. Oke. Boleh direspon juga mungkin jika mic-nya ada kendala, boleh direspon via chat-nya aja, via pesan dalam panggilan di Google Meet ini. Ada yang seperti tombol message tuh, bisa diklik di sana, kayak gitu. Nah, ini saya cukupkan dulu mengenai materi sampai sini dulu, karena kalau kita bahas panjang lebar akan banyak. Nah, ini secara gambaran besarnya seperti apa, supaya harapannya itu mulai kegambar nih. Oh, sumber data WhatsApp ya apa namanya menurut Kang Ega yang cocok ini. Ini menurut saya ya, bukan menjadi hal yang mutlak harus ini. Tetap bisa disesuaikan dengan bisnisnya. Tapi selama saya melakukan pendampingan gitu ya, selama saya lakukan untuk bisnis saya, ini yang hal yang saya lakukan. Siap, sama-sama. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, ada yang ditanyakan, mangga boleh silakan chat aja ke nomor saya ya. Nomor WhatsApp, ini WhatsApp pribadi saya, yang satu lagi admin. Nah, nanti bisa ngontak aja. Oke, begitu. Oke, kita lanjut ke Mas Cahyo. Oke, Mas Cahyo silakan. Ada pertanyaan mengenai WhatsApp marketingnya atau saat blastingnya, silakan. Oke, saya stop screen dulu. Siap, sama-sama Mas Mono. Suaranya kurang besar, kecil. Maaf. Kedengeran tapi kecil Mas. Ini saya udah full. Siap Mas Mono, selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Halo, tes. Nah, alhamdulillah udah bagus. Silakan. Ada kendala itu kalau sebelum saya kendalanya di pencadangan. Oke, Mas Mono maaf suaranya putus-putus lagi kecil lagi maaf. Halo. Oke, siap, bagus, silakan. Kendala saya di pencadangan Google kontaknya itu atau emailnya itu penuh. Untuk nanti penanganannya atau tekniknya seperti apa untuk biar lebih mudah atau lebih enak untuk penyimpanan itu apa diganti email yang kosong atau gimana itu cadangan yang sebelumnya seperti apa? Oke, siap. Oke, siap pertanyaan dari Mas Cahyo. Yeah. Penyimpanan Google Kontak penuh. Nah, jadi pencadangan Google Kontak penuh ini perlu kita bahas. Mas Cahyo boleh ini juga share screen supaya saya tahu penuhnya itu seperti apa. Nah, sebelum kita bahas masuk ke teknis, jadi Google Kontak ini salah satu media yang ada di Google yang dimana fasilitas Google Kontak ini akan sinkron nyambung penyimpanannya dengan Google Drive-nya ya. Jadi kalau Google Drive-nya penuh, Google Kontaknya nggak bisa nyimpan lagi gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan secara teorinya ya, yang kita bisa lakukan adalah pertama upgrade Google Kontaknya. Nah, kalau saya pribadi pakai Google Kontak yang 100 GB yang sekitar 30.000 per bulan. Kalau nggak mau upgrade, bisa juga dengan menyimpan di email yang berbeda. Tapi kendalanya, kalau menyimpan di email berbeda, kita harus mengaktifkan dua email tersebut
di nomor WhatsApp kita. Di nomor di handphone kita. Supaya dua email itu tetap tersinkron dan bisa tetap terbaca. Tapi menurut saya saat ini masih aman-aman kalau masih pakai dua email yang berbeda dalam satu handphone karena masih kuat ya untuk bisa menyimpan datanya. Nah, silakan mungkin dari Mas Cahyo mau share screen mengenai penyimpanan Google Kontak yang penuh. Saran dari saya tadi ada dua, bisa upgrade Google Kontaknya supaya nggak perlu mindah-mindahin lagi. Yang kedua adalah kita bisa pakai akun yang lain yang baru dan akun tersebut dimasukin ke handphonenya Mas Mono. Dan dua akun itu perlu diingat nama, email, dan passwordnya. Silakan Mas Mono, responnya dulu. Oke, semoga lancar suara saya. Ya, ya. Jadi kalau upgrade kan itu ada biayanya itu ya. Betul. Jadi pelangganan per bulan itu. Betul. Kalau untuk yang satu perangkat dua email itu berarti cadangannya dibagi cadangan yang terbaru itu jadi masuk email yang baru, cadangan yang lama masuk email yang lama, atau seperti apa? Ya, betul. Apa seperti itu ya? Gitu. Jadi gini Pak, kalau kita cuma nyimpen kontak aja, 25 GB tuh bisa banyak. Nah, saran saya pencadangannya itu yang di file pertama, di akun pertama, misalnya gini ya. Saya contohin. Contoh, akun A penuh, ya. Kita bikin lagi akun B. Nah, jadi dari database kontak akun A dipindahin aja sekalian ke grup B juga sekalian, gitu. Nah, nanti update pesannya langsung di update Google Kontaknya itu di grup B. Oke, mohon maaf tadi koneksinya keputus. Saya ulang, akun A ini penuh. Kita bikin akun B. Kontaknya disimpan di mana Kang Ega? Apakah dibiarin aja yang lama di grup A atau pindahin ke grup B? Saran saya pindahin aja ke grup B, ya. Dan dijadikan akun B baru ini khusus nyimpan Google Kontak aja. Jangan ada data yang disimpan di Google Drive. Karena yang akan berat itu data Google Drive-nya dibandingkan akun kontak yang ada di Google tersebut. Jadi saran saya bisa dipindahin ke grup B aja. Nanti double dong Kang Ega. Ya udah kalau double, yang di A-nya nanti dihapus. Tapi harus dipastiin dulu, yang akun B ini saat mindahin itu bisa terbaca sama kontak kita dulu. Kalau sudah terbaca, baru kita hapus yang di akun A-nya. Kayak gitu Mas Cahyo. Jadi harapannya adalah, oke, pokoknya grup B, akun B ini yang baru ini saya dedikasikan untuk nyimpen kontak aja. Tanpa dicampur file-file yang tersimpan di Google Drive supaya bisa tersimpan ya semuanya itu dengan aman di satu Google Drive aja. Karena 25 GB kalau digunakan untuk nge-save kontak harusnya bisa banyak banget. Bahkan ribuan atau bahkan puluhan ribu pun harusnya aman kalau menurut saya. Karena file kontak itu nggak terlalu berat dibandingkan penyimpanan di Google Drive kita yang kita gunakan. Kayak gitu. Mau langsung dipraktekkan atau sudah cukup? Mau tanya lagi, berarti untuk yang pencadangan WA, itu juga bisa dipindahkan ke akun B yang baru itu tadi? Bisa banget. Nah, sekalian juga tuh untuk penyimpanan chat WhatsApp-nya yang ada di grup WhatsApp, pindahin ke pencadangan yang B aja, akun barunya. Jadi pokoknya keperluan WhatsApp di akun yang baru aja deh, gitu. Untuk kontak dan lainnya. Dan saya memberikan perhatian saat memindahkan kontak dari grup A, akun A, ya, saat pindah ke grup akun B, pastikan bisa dulu terlihat data kontaknya. Ya, kalau misalnya asumsinya gini, kalau di akun A, akun B ini gabung di satu handphone,
saat kita mindahin akun A, kontaknya, ke akun B, berarti harusnya kontaknya akan double tuh di handphonenya. Nah, kalau sudah kelihatan double, baru kita hapus yang akun A-nya. Gitu, supaya lebih aman. Takutnya kita pindahin ke grup B, akun B belum berhasil nih pindahin export importnya. Karena ada beberapa settingan yang perlu juga diperhatikan saat memindahkan kontak. Tapi yang paling mudah kalau nggak ada editan, dari akun A diekspor keluar semua ya filenya, dan file itu nggak diapa-apain. File itu diimport lagi ke akun B. Jadi lebih simple. Kayak gitu. Silakan, ada pertanyaan lagi? Cukup itu dulu Kang Ega. Oke, siap. Mudah-mudahan membantu, memudahkan juga, karena kalau penyimpanannya juga bermasalah, bingung juga nih. Kalau dapat kontak terus kan, kita harus bisa ngamanin kontak kita. Oke, siap. Cukup berarti itu pertanyaannya. Oke, karena belum ada yang join lagi, mungkin kita cukupkan aja untuk pertemuan di pagi hari ini. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh kita maksimalkan sampai jam 7 pagi juga. Oke, nah kita coba rangkum ya pertemuan di pagi hari ini. Yang pertama adalah tadi pertanyaan dari dari Mas Mono. Pertama adalah apakah ada grup support setiap produk Kalyubi? Ada grup supportnya. Bisa tanya admin atau kontak saya. Yang kedua, Solo Ed yang ada di Kalyubi Digital itu copywritingnya dibikin sama saya atau tim atau sama teman-teman. Jawabannya bisa sama teman-teman boleh ya, atau sama saya buatkan boleh. Nanti akan minta review ke teman-teman juga. Selanjutnya, bagaimana memulai WhatsApp marketing? Nah, ini sempat saya bahas. Pertama, mulai dari sumber data kontak, saya bahas. Lalu masuk ke pengolahan data kontaknya juga. Ini garis besarnya yang perlu dilakukan. Secara detail-detail lengkapnya sebenarnya sudah ada di e-course yang ada di Kalyubi Digital. Bisa dipelajari juga setiap e-course-nya. Kalau bingung misalnya, Kang, saya mau belajar tentang sumber data kontak, pilihnya e-course apa gitu ya. Nanti bisa kontak saya. Nah, kalau sumber data kontak bisa belajar dari e-course list building di WhatsApp. Kalau pengolahan data kontak ini bisa masuk juga yang paling pertama mungkin di Jago Kelola Database WhatsApp ya. Kalau untuk mau belajar secara terperincinya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Mas Mono, pertanyaan Mas Cahyo adalah penyimpanan Google Kontak yang penuh. Penyimpanan Google Kontak yang penuh ini akan mengakibatkan data tidak akan tersimpan, terbackup di WhatsApp. Nah, makanya saya menyarankan kalau emang nggak mau upgrade akunnya, maka akun baru dibuat ya, atau akun yang lama yang nggak pernah dipakai ya. Nanti akun tersebut masukin ke handphonenya ya, dan itu digunakan khusus untuk nyimpen kontak ya. Yang kedua untuk nyimpen backupan dari WhatsApp-nya, chat ataupun yang lainnya. Nah, kalau mau belajar tentang Google Kontak ini bisa pelajari di Save Kontak di WhatsApp. Itu ada di e-course-nya juga. Nah, pertanyaan-pertanyaan lain boleh juga teman-teman yang nonton rekaman ini atau yang hadir bisa ngontak saya langsung di nomor ini ya, nomor WhatsApp-nya ini 08788 4077994. Oke, pertemuan ini singkat banget, tapi alhamdulillah ada hal yang kita bedah. Termasuk adalah cara memulai WhatsApp marketing dan juga gimana caranya mengatasi kendala dari Google Kontak itu sendiri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti akan diinfokan lagi ya. Karena memang ini dadakan, nanti mungkin akan diinfokan. Mungkin yang selanjutnya nggak terlalu dadakan. Mungkin H-1 atau H- seberapa jam sebelum konsultasi. Karena ini dadakan dibuat 30 menit sebelum acara dimulai. Oke, terima kasih Mas Cahyo sudah hadir, makasih Mas Mono udah hadir juga. Sampai jumpa di next pertemuan yang lainnya juga. Terima kasih sudah menonton rekamannya. Sama-sama Mas Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.